siapa kita tidak ditentukan dengan siapa kita sekarang. Agar selalu Allah jaga ini sampai akhir hayat. Ini yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian datang sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia dan memanggil. Ini maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur di tengah penuntut ilmu yang juga harus kita khawatirkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini masyhur. Jid dan masyhur, sangat masyhur sekali. Insyaallah antum semua sudah dengar. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', seolah-olah antara dia dan surga hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, telah tertulis dalam catatan kitab yaitu Lauhul Mahfuz, fayamalu bi'amali ahli nar, lalu akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia wafat dan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, boleh jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', seolah-olah antara dia dan neraka hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, telah datang keputusan kitab sebelumnya, fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, dan dia beramal dengan amalan ahli surga, wafat di atas amalan ahli surga dan masuk surga. Para ulama mengatakan maksud di sini adalah al-khatimah, bagaimana hasil akhirnya, bagaimana akhir daripada amalan. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang tadi kita katakan, bahwa siapa kita tidak ditentukan dengan siapa kita sekarang. Kalaulah sekarang ini alhamdulillah ada kemudahan bagi kita beramal saleh, digerakkan hati kita untuk ketaatan kepada Allah, kita mencintai majelis ilmu dan yang lainnya, kita berusaha untuk mengamalkan seluruh yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan seluruh berhenti kepada hal-hal yang diharamkan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pertahankan, berusaha untuk selalu bertahan, minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah agar selalu Allah jaga ini sampai akhir hayat. Dan orang yang benar-benar serius, Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Karena Allah lebih ingin keselamatan untuk kita lebih daripada kita ingin diri kita selamat. Allah lebih ingin keselamatan untuk kita karena Allah mencintai kita, menyayangi kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita kepada kita. Allah inginkan keselamatan untuk para hamba lebih daripada hamba itu ingin selamat. Hambaku kalau mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, kata Allah, aku dekatkan diriku kepadanya satu hasta. Kalau dia mendekatkan dirinya kepada suatu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya ba'an, satu depa. Kalau datang dia kepadaku dalam keadaan berjalan, aku datang kepadanya berlari. Artinya kalau kita serius, Allah tidak akan pernah sia-siakan amalan hambanya. Allah tidak pernah kecewakan hambanya. Bahkan ketika kita ingin mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita, lebih lagi mendekatkan dirinya kepada kita. Hadis ini bukan perintah kepada kita untuk
Ya tergantung catatan amal saja. Catatan apa? Catatan lauhul mahfuz saja. Catatan takdir saja, terserah. Untuk apa saya beramal saleh? Kalau kemudian tergantung catatan, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dan tidak ada ulama manapun yang memahami ini. Fahamlah kita kalau ada yang memahami seperti ini, datangnya dari orang, bukan para ahli ilmu, dari orang-orang awam yang memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah selalu istiqamah agar hati-hati jangan sampai kita di akhirnya malah berbuat maksiat. Selalu menjaga istiqamah, menjaga amalan kita agar jangan terakhir dari amalan kita adalah maksiat. Sekaligus jangan tergiur dengan amal soleh yang telah kita lakukan di sekarang ini, karena belum sekarang jawabannya. Ini makna hadis. Ini yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian kita serahkan saja kepada catatan takdir. Ini sudah terserah Allah saja mau buat apa. Buat apa saya beramal soleh? Dan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh para sahabat. Wa fimal amal, untuk apa amal? Kata Nabi, i'malu, beramal. Beramal, justru kalian disuruh beramal sampai datangnya kematian. Hadis ini menunjukkan ada orang yang menurut kita dia beramal saleh, tapi Allah tahu dia bukan orang saleh. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ada orang yang sekarang beramal saleh, namun belum tentu nanti dia akan tetap menjadi orang saleh. Hati berubah-ubah. Maka tidak ada orang yang boleh merasa dirinya sekarang saleh dan yakin akan wafat dalam kesolehan. Belum tentu. Hati bisa berubah-ubah. Ada orang yang hari ini saleh, kita anggap bahagian daripada orang-orang saleh. Kita anggap sangat taat dan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Akan tapi kita temukan setelahnya, apalagi setelah kita berpisah jauh darinya, bertemu, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam dirinya. Sekaligus hadis ini menyuruh kita untuk minta kepada Allah tabaraka wa taala agar kita diberikan bahagian husnul khatimah. Hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an membuat kita berhati-hati di dalam amalan kita, jangan terpedaya dan selalu bersiap untuk yang namanya kematian. Dengan apa persiapan itu? Dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah merasa diri saleh dan bertahan di atas kesolehan itu sampai akhir hayat. Para sahabat Nabi, dan salah satu di antaranya adalah perawi hadis tadi yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan hidup yang setelah ini belum tentu apa ya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Abdullah bin Mas'ud sendiri perawi hadis tadi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang tadi kita bacakan, beliau sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, kami ini yang masih hidup ini belum tentu apa yang akan terjadi nanti dalam hidup kami, belum tentu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya, dan itu Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, ahli Quran, ahli hadis, orang yang berjuang bersama Rasul kita SAW dari Mekah sampai Madinah, sampai Rasul kita wafat, dan kemudian beliau menyebarkan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk salah seorang yang banyak hadis, yang menyampaikan hadis kepada para tabi'in, kemudian akhirnya tabi'in menyampaikan dan akhirnya sampai kepada kita. Abdullah bin Mas'ud ketika hidup dia mengatakan kepada murid-muridnya, man kana minkum mustannin,
Kalau kalian ingin mencari sahabat untuk dijadikan suri tauladan, falyastanni biman qad mat. Carilah sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. Lihat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia salawatu rabbi wa salamu alaihi. Man kana minkum mustannin. Kalau kalian ingin mencontoh, falyastanni biman qad mat. Contoh orang yang sudah wafat. Contoh para sahabat yang sudah wafat. Fa innal hayya la tu'man lahul fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Lihat, sahabat Nabi yang mulia. Orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Sesuatu bisa saja terjadi yang membuat orang keluar dari jalur ketaatan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun ingatlah, yakinlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lebih ingin keselamatan untuk kita lebih daripada diri kita selamat, ingin selamat. Hadis Nabi SAW yang mengatakan setiap datang sepertiga malam yang terakhir, Allah memanggil-manggil hambanya dengan mengatakan, man dzalladzi yad'uni fa astajiba lah, wa man dzalladzi yas'aluni fa u'tiya, wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lah. Apabila datang sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia dan memanggil-manggil, siapa yang mau meminta, aku akan berikan permintaan kepadanya. Siapa yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang ingin minta ampun atas dosanya, aku akan ampuni. Dan itu akan terjadi sampai terbitnya fajar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga sering kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa Allah ingin kita selamat lebih daripada diri kita sendiri. Kaif? Allah mengatakan siapa yang ingin minta ampun, aku akan ampuni. Allah siap memanggil-manggil kita untuk kita diampuni. Kita yang berdosa tidak minta ampun. Kita yang berdosa tidur sampai fajar dan tidak beristighfar di sepertiga malam yang terakhir, dan tidak minta ampun di sepertiga malam yang terakhir. Sementara Allah siapkan waktunya untuk mengampuni kita. Sementara Allah berikan kesempatan pengampunan kepada kita, kita yang berdosa masih tidur. Tidakkah ini menunjukkan bahwa Allah lebih ingin mengampuni kita dibanding kita diampuni? Dibanding kita ingin diampuni? Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lebih ingin selamat kita selamat dibanding kita ingin selamat? Maka yang serius, yang datang ibadah dan ketaatan itu, persiapan husnul khatimah bagi dirinya, datang dari jiwanya, dari hatinya dan amalnya, benar-benar serius. Allah tidak akan sia-siakan. Karena makna hadis tadi adalah orang yang beramal amalan ahli surga, akan tapi dia menyembunyikan amalan ahli neraka dalam sesuatu amalan yang tidak terlihat oleh manusia. Karena ada riwayat lain di dalam hadis yang mengatakan, ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Dia beramal dengan amalan ahli surga yang tampak oleh manusia. Berarti di bahagian amalan yang tidak tampak oleh manusia dia mengamalkan apa? Amalan ahli neraka. Dan Allah tidak bisa ditipu. Allah tahu segala-galanya. Ini juga bahaya mempertontonkan amal soleh kepada manusia sementara hati kita mengamalkan maksiat. Atau kita mengamalkan maksiat ketika tidak ada saudara-saudara kita, tidak ada orang yang melihat kita, tidak sedang bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita justru memilih maksiat. Sehingga Allah tahu sebenarnya kita suka maksiat dan kita beribadahnya hanya karena manusia. Makanya anak katakan tadi yang serius. Yang serius. Yang serius ingin wafat di atas husnul khatimah, yang serius ingin mendapatkan kemuliaan wafat di atas husnul khatimah, serius dari hatinya, serius dari amalannya, dan selalu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tidak akan pernah sia-siakan hambanya. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Jadi ayat ini, hadis ini tidak bermaksud hamba yang sudah serius ingin ke surga Allah masukkan ke neraka. Tidak.
Bukan itu maksudnya. Sementara hamba yang tidak pernah mau surga, hidupnya selalu neraka, namun karena Allah ingin dia ke surga, Allah bawakan dia husnul khatimah dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Bukan itu maksudnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, inti daripada masalah ini adalah al-khatimah. Bagaimana hasil, bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Karena kita, siapa kita sebenarnya adalah ketika kita wafat itu.